Selamat pagi, ketemu lagi dengan gue Lembu Tambun di Jurnal Lembu. Pas persiapan mau masuk kantor. Jadi beberapa hari yang lalu ada seorang mahasiswi umurnya 23 dan yang menariknya akhirnya dia butuh waktu untuk mau sharing gitu. Jadi karena kesibukan akhirnya baru pas lagi perjalanan pulang aja. Menariknya adalah ternyata nggak disangka ngobrol sama beliau itu sampai 2,5 jam. Iya. Gue lupa persisnya, pokoknya habisnya tuh segitu. Apakah itu juga termasuk pas dalam perjalanan gue pulang, jadi nggak berasa banget. Jadi ngobrol berbagi gitu ya. Dan karena dia percaya dari pengalaman gue, akhirnya dia sharing gitu. 2,5 jam itu kalau mau disingkatin ke podcast dalam waktu 5-10 menit kayaknya rasanya kurang cukup ya, bahkan gak mudah gitu. Nanti akan gue moga-moga nanti di part berikutnya gue bisa bagi. Tapi menariknya adalah dia udah pasangan muda, usia 23, udah nikah setahun sebelumnya, dan mengisi waktunya akhirnya untuk kuliah. Nah, suaminya itu usianya 10 tahun di atas, dan ketika pasangan ini menikah, suaminya minta dia nggak boleh kerja. Nah, menariknya adalah dia sebelum menikah itu dia seorang pekerja keras gitu ya, yang biasa membiayai untuk keluarganya. Nah, pas setelah menikah dia mungkin disuruh di rumah aja, nggak usah bekerja, tapi dikasih uang bulanan lah, cukup besar ya, 2 digit lah ya gitu. Dan apa yang dia sharingin ke gue adalah dia bilang, "Pak, aku tuh dikasih gaji ya, dikasih uang saku, tapi kok cepet banget ya Pak habisnya gitu, padahal ukurannya gede." Dan memang pas dia sebutin, gue minta izin, tolong sebutin digitnya gitu ya. Ya ternyata cepet habisnya gitu kan. Ya belasan lah ya gitu, dikasihnya belasan. Jadi gue sengaja menutupi identitas supaya tidak ketahuan, karena nggak baik juga ya memberikan informasi. Tapi belasan, cuman cepet banget habisnya. Kenapa ya Pak? Kok dia ngiri sama ibu-ibu yang lain, dimana dengan uang yang di bawah belasan itu aja mereka kok bisa ngatur keuangan dan segala macem gitu. Nah, ceritanya di awal gitu dulu tuh. Terus kemudian akhirnya setelah panjang lebar dia ceritain, paling tidak gue ketemu satu poinnya gitu. Karena kan dia terbiasa kerja terus nggak kerja, lalu dia juga nggak suka untuk lebih memilih untuk nongkrong diem atau jadi gibah gitu kan. Terus kemudian mungkin juga punya, sejauh yang gue dengar dari pengalamannya dia, dia kalau ke mall ya harus jajan juga kan, atau enggak dia belanja di Grab dan segala macam. Memang dalam 2,5 jam ngobrol itu gue juga nggak tahu persisnya soal keuangannya bagaimana gitu ya. Apakah mungkin habis di bensin? Makanya cara paling gampang adalah gue pasti harus lihat laporan keuangannya bagaimana kan gitu, laporan keuangannya. Nah, akhirnya gue tawarin, "Coba Kak, kalau boleh, kalau diizinkan aku lihat laporan keuangan, bikin gak laporan keuangan?" Ternyata tidak membuat laporan keuangan gitu. Dulu katanya pernah, tapi mungkin karena tersinggung sama suami karena suatu hal, jadi sensi, jadi baper, akhirnya laporan keuangan itu nggak dilanjutin lagi gitu ya. Terus di bagian ini gue bilang, mencatat laporan keuangan itu penting, karena gue juga belajar dari mentor.
Kalau jadi baper atau jadi sensi karena pengalaman di masa lalu gara-gara suami, ya suami kan udah jadi bagian, sekarang udah jadi hidup bareng kan gitu. Jadi kritikan-kritikan suami juga semoga bisa membangun, bukan malah bikin kita takut atau jadi baper atau jadi sensi atau bahkan jadi membuat kita jadi trauma gitu. Nah makanya gue bilang maafin dulu pengalaman itu, didoakan dan dimaafin, bahwa mencatat keuangan itu penting buat kita gitu. Kalau ada apa-apa kita jadi nerima tanggung jawab, jadi siap jauh lebih besar lagi gitu. Gue yakin juga suami juga akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi ketika kita bisa serius. Nah, gue cuma pesan sama dia untuk coba sekarang bikin laporan keuangan dulu ya, gitu. Ya, coba bikin laporan keuangan. Kedua, ya sebagai anak muda, apalagi usia 23 udah nikah, terus kemudian sambil kuliah nyari kesibukan, maka sebenarnya intensitas tuh, tubuh kita tuh pengen nyari kesibukan karena masih usia muda, pengen beraktivitas, pengen nyari sesuatu gitu, pengen beraktivitas, maka perlulah tetap beraktivitas. Oke, gue lanjutin. Jadi gue tadi bilang tetaplah beraktivitas karena dia ngalamin proses yang proses pengalaman di usia yang sangat muda sebagai remaja pindah ke dewasa untuk berpikir lebih dewasa lagi. Karena pasti, aku bilang aja, jujur aja, pasti nanti akan banyak konflik-konflik, dan nikmatin aja konflik itu. Dan kita harus bisa mengatur keuangan dengan baik, karena sebagian besar kadang-kadang krisis di keluarga muda adalah soal masalah keuangan gitu. Harapannya juga banyak banyak di masyarakat kita itu sang suami lebih mempercayakan uangnya kepada istri. Nah itu modelnya. Sayangnya sang istri seringkali bahkan ada yang nggak mampu untuk ngatur keuangan, sehingga hal itu akhirnya menjadi konflik dan di rumah menjadi berantem gara-gara soal masalah keuangan. Ya itu biasa masalah dalam keluarga muda. Nah, gitu. Jadi gue bilang poinnya di sini, kakak belajar ngatur keuangan, terus kemudian kakak juga carilah aktivitas. Nah karena nggak boleh kerja lagi-lagi karena nggak boleh kerja sama suami, maka solusinya cuma satu, supaya nggak kerjaannya gibah atau jadi salah langkah atau salah berbuat sesuatu ya gitu. Atau konsumerisme jadi lebih banyak karena skincare dan segala macem ya gitu. Cobalah cari pekerjaan yang sifatnya online, untuk sebagai sarana, karena nggak bisa kerja tapi sebenarnya kita pengen bergerak gitu, beraktif tanpa melakukan konsumerisme gitu. Jadi kita harus bisa mengatur itu. Atau ya kalau memang yakin punya jiwa entrepreneur, lanjut. Tapi kalau masih belum yakin, jangan tergesa-gesa karena masih usia muda. Perlu banyak belajar sana sini dari para mentor. Menurut gue itu penting banget gitu ya. Oke, pembahasan itu dulu. Terima kasih untuk pagi ini. Selamat bekerja buat teman-teman. Selamat beraktivitas guys. Dan tetap dengerin podcast gue selalu. Nantikan yang baru-baru lagi. Oke. Terima kasih. Salam dari gue, Lembu Tambun.